Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar adik-adik semua hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Sudah siap belajar hari ini? Ya, hari ini kita akan belajar tentang materi himpunan. Selamat menyaksikan, selamat belajar. Ingat, ketekunan dan kedisiplinan dalam belajar adalah kunci untuk meraih prestasi dan kesuksesan. Melalui media pembelajaran video interaktif terintegrasi model pembelajaran kontekstual teaching and learning, peserta didik diharapkan dapat menggeneralisasi konsep himpunan, himpunan semesta, himpunan kosong, irisan, gabungan, dan selisih dari dua himpunan dengan cermat. Kemudian dapat menentukan irisan, gabungan, komplement, dan selisih dari dua himpunan dengan tepat. Kemudian dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan konsep himpunan menggunakan diagram Venn. Oke adik-adik semuanya, kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu pengertian himpunan, himpunan semesta, himpunan kosong, dan cara menyatakan himpunan. Pengertian himpunan. Perhatikan dua gambar di bawah ini. Yang pertama, ada gambar 1, terdapat hewan ayam, bebek, penguin, dan ayam kalkun. Kemudian gambar yang kedua, ada gambar 2 orang perempuan dan 2 orang laki-laki. Kita dapat mengatakan gambar 1 adalah kumpulan hewan berkaki 2. Dan pernyataan tersebut adalah sesuatu yang disepakati oleh semua orang, karena telah terdefinisi dengan jelas bahwa gambar tersebut memang benar kumpulan hewan berkaki 2. Sekarang, Bapak ingin masing-masing dari kalian berpendapat mengenai gambar kedua berikut, yaitu gambar 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Silakan amati. Siapa nih yang dari kalian menilai bahwa 2 orang laki-laki itu tampan? Dan siapa pula yang menilai 2 orang perempuan itu cantik? Adakah dari kalian yang menilai lumayan cantik, lumayan tampan? Atau ada dari kalian yang menilai tidak ada yang cantik dan tidak ada yang tampan sama sekali? Nah, silakan utarakan jawaban kalian masing-masing. Beberapa orang pasti ada yang mengatakan hanya 1 orang saja yang cantik dan 1 orang yang tampan. Ada pula yang mengatakan tidak ada yang cantik atau tidak ada yang tampan, dan lain sebagainya. Karena pada dasarnya, penilaian seseorang tentang cantik atau tampannya seseorang itu tergantung kriteria masing-masing pribadi seseorang. Sehingga, apa yang dapat kita katakan dari kedua gambar tersebut? Ya, benar sekali adik-adik semuanya. Gambar 1 yaitu kumpulan hewan berkaki 2 dan dapat kita katakan sebagai himpunan. Dan gambar 2, kumpulan orang-orang cantik dan tampan dapat kita katakan sebagai bukan himpunan. Sehingga, definisi apa yang kita peroleh dari 2 gambar di atas? Himpunan merupakan sekumpulan objek atau benda tertentu yang terdefinisi dengan jelas dan merupakan sebuah satu kesatuan. Seperti yang terlihat pada gambar 1 di atas, gambar tersebut menunjukkan satu kesatuan hewan yang berkaki 2. Dan pernyataan tersebut merupakan kesepakatan bersama yang telah terdefinisi dengan jelas. Sedangkan gambar 2 bukan merupakan himpunan, karena tidak terdefinisi dengan jelas apa yang menjadi tolak ukur dan patokannya. Lambang himpunan. Himpunan dilambangkan dengan huruf kapital seperti A, B, C, D, K, J, Y, dan lain-lain. Anggota himpunan dapat ditulis di antara tanda kurung kurawal serta tanda koma. Digunakan untuk memisahkan anggota yang satu dengan yang lain. Kita lihat contoh yang pertama. A merupakan himpunan bilangan asli kurang dari 6. Kalimat tersebut dapat ditulis sebagai A sama dengan kurung kurawal buka 1, 2, 3, 4, dan 5. Contoh kedua, B merupakan kumpulan huruf vokal. Nah, kalimat tersebut dapat
ditulis sebagai B sama dengan kurung kurawal buka A, I, U, E, O, lalu kurung kurawal tutup. Lanjut, menyatakan suatu himpunan. Dalam menyatakan suatu himpunan, terdapat 3 cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dengan menggunakan kata-kata atau syarat keanggotaan. Kita lihat pada contoh sebagai berikut. Himpunan A merupakan bilangan prima kurang dari 10. Contoh kedua, himpunan C merupakan huruf vokal. Cara yang kedua dalam menyatakan himpunan yaitu dengan notasi pembentuk himpunan. Bentuk umum notasi pembentuk himpunan yaitu sebagai berikut. Kurung kurawal buka, X, garis, titik, kurung tutup. Di mana X merupakan variabel yang menyatakan himpunan, dan garis lurus dibaca di mana. Dan titik-titik merupakan kalimat matematika yang menjadi syarat keanggotaan himpunan tersebut. Kita lihat contoh berikut. A sama dengan X, garis, X kurang 4. X anggota bilangan cacat. Nah, kalimat tersebut kita baca, himpunan A adalah himpunan yang anggotanya X, di mana X kurang dari 4 dan X anggota bilangan cacat. Nah, dari sini, apakah adik tahu apa yang menjadi anggota himpunan A ini? Ya, benar sekali, yaitu 0, 1, 2, dan 3, karena anggotanya harus kurang dari 4. Lanjut, untuk cara yang ketiga dalam menyatakan himpunan adalah cara mendaftar. Cara mendaftar dalam himpunan yaitu dengan cara menyebutkan satu persatu ke dalam tanda kurung kurawal dan dipisahkan dengan tanda koma. Dalam matematika, salah satu contoh himpunan adalah himpunan bilangan. Kita lihat contoh berikut. D merupakan himpunan bilangan prima antara 1 dan 5. Maka kita dapat ditulis dengan mendaftarkan anggota-anggotanya, yaitu D sama dengan kurung kurawal 2,3. Kita lanjut pada bahasan selanjutnya, yaitu anggota himpunan. Kita lihat pada sebuah contoh berikut dalam kehidupan. Misalkan suatu benda yaitu tas. Di dalamnya terdapat benda-benda seperti dompet, pulpen, dan buku. Karena benda-benda tersebut terdapat di dalam tas, maka bisa kita katakan benda-benda tersebut merupakan anggota dari isi tas tersebut. Sama halnya seperti himpunan. Misalkan terdapat himpunan B, yaitu dengan anggota 1, 2, dan 3. Maka 2 adalah elemen atau anggota dari himpunan D tersebut. Contoh lain dapat kita lihat pada himpunan A, yang anggotanya adalah huruf penyusun kata balon. B menjadi anggota dari himpunan A, karena himpunan A itu sendiri adalah himpunan yang beranggotakan huruf B, A, L, O, dan M. Kita lihat contoh selanjutnya. Eka mempunyai benda-benda kesayangannya yang diberi nomor 2, 4, dan 8. Dia memberi nama kumpulan benda tersebut dengan kumpulan P, lalu menuliskannya ke dalam bentuk himpunan seperti berikut. P adalah himpunan yang beranggotakan 2, 4, dan 8. Himpunan P disebut memiliki 3 anggota. Di antaranya 2 anggota P, penulisannya kita notasikan sebagai 2 elemen P. 4 anggota P, kita tulis 4 elemen P. Dan demikian 8 juga anggota P, dan kita tulis sebagai 8 elemen E, P. Selain 2, 4, dan 8,
tidak merupakan anggota himpunan P. Sebagai contoh 5 dan 6. Sehingga dapat dikatakan 5 bukan anggota P. Kita notasikan 5 elemen coret P. 6 bukan anggota P. Kita notasikan 6 elemen coret P. Lanjut, banyaknya anggota himpunan. Suatu himpunan dengan anggota-anggota penyusun himpunan tersebut dapat ditentukan banyaknya anggotanya. Misalkan himpunan C adalah himpunan yang anggota-anggotanya adalah huruf-huruf vokal dalam abjad. Dari sini kita dapat menuliskan C adalah himpunan yang beranggotakan A, I, U, E, dan O. Sehingga banyaknya anggota himpunan C ada 5. Dan kita tuliskan sebagai N dalam kurung C sama dengan 5. Kemudian saatnya kita mencoba. Mari adik-adik kita mencoba pada latihan berikut. Z didefinisikan sebagai himpunan yang anggotanya adalah warna-warna pada rambu lalu lintas. Tentukan kebenaran pernyataan berikut. Yang pertama, ungu elemen Z. Yang kedua, pink elemen Z. Yang ketiga, hijau elemen Z. Yang keempat, putih elemen Z. Dan yang kelima, merah elemen Z. Soal pertama, apakah benar ungu elemen Z? Ya, jawabannya adalah salah. Karena pada rambu lalu lintas tidak terdapat warna ungu. Soal kedua, apakah pink elemen Z? Jawabannya adalah ya, bukan. Karena pink bukan bagian dari warna pada rambu lalu lintas. Kemudian yang ketiga, hijau, apakah elemen Z? Ya, betul. Hijau merupakan elemen dari himpunan Z. Karena hijau terdapat pada warna rambu lalu lintas. Yang keempat, putih elemen Z. Jawabannya adalah tidak. Karena pada rambu lalu lintas tidak terdapat warna putih. Dan yang terakhir, warna merah. Apakah merah elemen Z? Jawabannya adalah betul, karena merah terdapat pada warna rambu lalu lintas. Kita lanjut pada pokok bahasan himpunan semesta dan himpunan kosong. Pada bagian pertama ini, kita akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian himpunan kosong. Perhatikan dua buah almari es di atas, adik-adik semua. Tampak dua lemari es dengan kondisi yang berbeda dalam keadaan isi di dalamnya. Satu lemari kosong, sedangkan lemari lainnya terdapat banyak isinya. Dalam matematika, lemari es yang kosong diumpamakan sebagai himpunan kosong yang tidak mempunyai anggota. Sebaliknya, lemari yang ada isinya diumpamakan sebagai himpunan yang mempunyai anggota. Amati pula contoh berikut. A merupakan himpunan yang beranggotakan penduduk desa Kecamatan Dukuh Turi yang tingginya 5 meter. Dan B adalah himpunan yang beranggotakan bilangan prima kurang dari 2. Apa yang dapat kita katakan dari kedua himpunan di atas? Ya, benar sekali adik-adik semua. Himpunan A dan B merupakan himpunan kosong yang tidak memiliki anggota. Karena kita tahu bahwa tidak ada manusia yang tingginya 5 meter. Baik itu di Kecamatan Dukuh Turi maupun di manapun itu. Dan tidak ada bilangan prima yang kurang dari 2. Karena bilangan prima itu sendiri dimulai dari angka 2. Sehingga kita simpulkan himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota.
Ketika menemukan himpunan kosong, maka kita dapat menyatakan himpunan kosong tersebut dengan lambang kurung kurawal kosong atau seperti itu, atau dengan 0 coret. Perhatikan contoh berikut. A merupakan himpunan yang anggotanya bilangan cacah antara 2 dan 3. Himpunan ini tidak memiliki anggota, sehingga himpunan ini disebut himpunan kosong. Kita tulis A sama dengan kurung kurawal buka dan tutup, atau A sama dengan himpunan kosong 0 coret. Saatnya mencoba. Mari adik-adik semua, kita latihan pada soal berikut. Manakah pernyataan di bawah ini yang merupakan himpunan kosong? Berilah tanda centang dan diskusikanlah bersama teman sekelompok kalian. Soal pertama, himpunan bilangan asli yang kurang dari 4. Apakah himpunan kosong? Ya, bukan. Karena bilangan asli yang kurang dari 4 itu terdapat anggotanya, yaitu 1, 2, dan 3. Lanjut, pertanyaan kedua. Himpunan bilangan prima genap yang lebih dari 3. Apakah ada himpunan bilangan prima yang lebih dari 3 dan itu genap? Tidak ada. Maka itu benar, himpunan kosong. Kita centang. Lanjut pertanyaan ketiga. Himpunan bilangan cacah antara 3 dan 4. Apakah ada himpunan bilangan cacah antara 3 dan 4? Tidak ada. Maka itu benar, himpunan kosong. Karena himpunan kosong, jadi kita centang untuk soal nomor 3. Lanjut pertanyaan nomor 4. Himpunan bilangan prima antara 9 dan 11. Kita tahu bahwa bilangan antara 9 dan 11 adalah 10. Tetapi apakah 10 itu prima? Jawabannya adalah bukan. Maka, apakah pertanyaan nomor 4 merupakan himpunan kosong? Benar, nomor 4 adalah himpunan kosong karena tidak memiliki anggota. Terakhir, pertanyaan nomor 5. Himpunan siswa di kelas kamu yang tingginya 100 meter. Apakah ada salah satu dari temanmu yang tingginya 100 meter? Ya, jelas tidak ada ya. Maka karena tidak ada, itu merupakan himpunan kosong. Maka kita centang pada pertanyaan nomor 5. Kita lanjut pada pokok bahasan selanjutnya, yaitu himpunan semesta. Perhatikan 2 kelompok gambar di bawah ini adik-adik semua. Gambar di sebelah kiri merupakan himpunan yang anggotanya berbagai macam-macam buah-buahan seperti pisang, stroberi, pepaya, anggur, kiwi, dan lain sebagainya, yang termasuk ke dalam kelompok buah-buahan. Kelompok buah-buahan disebut semesta, sedangkan gambar di sebelah kanan merupakan himpunan yang anggotanya gajah, singa, kancil, zebra, badak, burung unta, dan sebagainya. Nah, kelompok hewan-hewan ini juga termasuk semesta. Perhatikan contoh berikut. Diketahui A adalah himpunan yang beranggotakan 1 dan 2. Dan S adalah himpunan yang beranggotakan 1, 2, 3, dan 4. Ternyata, setiap anggota A, yaitu 1 dan 2, terdapat dalam himpunan S, atau himpunan S memuat semua benda yang ada di A.
Sehingga himpunan S disebut himpunan semesta dari A. Dari contoh di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua objek yang sedang dibicarakan. Dan himpunan semesta ditulis dengan lambang S. Perhatikan contoh berikut. Jika dipunyai A adalah himpunan yang beranggotakan 1, 3, 5, dan 7, maka dari himpunan A tersebut, kita bisa menentukan himpunan yang mungkin dalam sebuah himpunan semesta, yaitu sebagai berikut. Semesta pertama, bilangan ganjil. Karena himpunan bilangan ganjil memuat semua anggota himpunan A di atas. Semesta kedua adalah himpunan yang beranggotakan bilangan asli. Karena himpunan bilangan asli juga memuat semua anggota A. Semesta ketiga adalah himpunan yang beranggotakan 1, 3, 5, 7, 9, 11. Karena himpunan ini memuat semua anggota himpunan A. Jadi seperti itu adik-adik semua untuk konsep himpunan semesta.